pakai aplikasi ya, bisa yang tadi ya, yang link tadi ada yang saya share di grup bahasa Arab itu download biasa. Nah, ini kalau yang di buku ini yang biasa ini halaman 32 ya. Yang dari sininya, mudah-mudahan sama lah ininya, isinya. Ditulis di sini tuh bagi pemula setidaknya harus memahami pembagian isim sebagai berikut ya. Jadi isim atau kata benda itu sama aja kan kayak kita lah, benda itu ada berdasarkan jumlah. Mufrad artinya tunggal, itu tunggal. Kemudian musanna artinya dua, jamak artinya banyak, yaitu di atas dua ya, lebih dari dua. Nah, sama aja kan, setiap bahasa itu pasti ada benda itu berdasarkan jumlah ya, bisa tunggal, dua, double ya, dua itu double ya, dua atau jamak. Nah, itu dalam bahasa Arab juga. Nah, nanti ketika isim berdasarkan jumlah ini, kita akan menemukan bahwasannya ketika dalam keadaan tunggal ya, dan dia dalam keadaan rofa, itu rofanya itu dengan dhammah. Nah, kemudian ternyata ketika dalam keadaan musanna, misalnya buku, ada dua buah buku. Kalau satu buah buku kan kitabun ya, kitabun. Kalau dua buah buku kitabani. Nah, itu dalam keadaan rofa. Misalnya itulah, kalau harus dituliskan itu harus oh iya, ini sudah nampaklah di layar. Udah panjang lebar Bu Kesa. Nampak Ustaz ya, nampak. Sekalinya belum geser. Nah, inilah isim mufrad. Isim mufrad adalah kata tunggal. Jadi ya benda yang jumlahnya satu ya. Jadi tidak aneh kan, benda yang jumlahnya satu. Contohnya muslimun, satu orang muslim, muslimatun, satu orang perempuan muslim ya, muslimah ya, seorang muslimah. Atau kitabun, satu buah buku, qalamun, satu buah pena atau pulpen ya. Itu menandakan tunggal ya. Nah, kan pasti benda itu tidak hanya tunggal ya, tidak hanya satu, tapi bisa jadi ada dua orang muslim, dua orang muslimah, atau dua buah buku, atau dua buah pulpen. Nah, lalu ada yang namanya, kalau dalam bahasa Arab menunjukkan dua itu musanna, disebutnya musanna nih, al musanna. Nah, di dalam bahasa Indonesia ini adalah suatu istilah yang agak sulit ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia dua itu apalah? Kadeda bang lah kalau dua tuh ya. Dua itu kalau bahasa Indonesia misalnya dua buah sepeda motor, lalu kita menyebutnya dua buah sepeda motor ya. Kalau di dalam bahasa Arab kan kitabun. Nah, ketika dua, ini aja lah kita. Nah, ini kita lanjut sini. Karena dalam bahasa kita hanya didapati istilah tunggal dan jamak. Tunggal adalah satu, dan yang setiap lebih dari satu adalah jamak. Ini kalau bahasa Indonesia ya, setiap lebih dari satu adalah jamak. Nah, namun tidak demikian dengan bahasa Arab. Pada bahasa Arab ada istilah yang bermakna dua. Barangkali istilah Indonesia yang mendekati maksud istilah musanna adalah ganda. Ya, mendekati ya. Jadi istilah jamak dalam bahasa Arab bukan sesuatu yang lebih dari satu, akan tetapi lebih dari dua. Kenapa? Karena duanya dia disebutnya musanna ya. Dan lebih dari dua artinya jamak. Nah, sesuatu yang bermakna dua atau ganda disebut dengan musanna. Nah, kalau dalam bahasa Arab dia punya bentuk kata tersendiri untuk musanna. Nah,
Nah, muslimun tadi ini muslimun tunggal, ya, satu orang muslim. Kemudian kalau ada dua orang muslim, ya, dua orang muslim, maka bentuknya itu menjadi muslimani. Nah, ini dalam keadaan rofa, ya, dalam keadaan rofa. Ini muslimun dalam keadaan rofa, isim nakiroh, ya. Kalau jadi isim ma'rifah, al-muslimu. Bisalah dibayangkan? Jadi isim ma'rifah jadi al-muslimu. Atau ini al-muslimatu. Bila dalam keadaan rofa. Ya. Kalau ini dalam keadaan nakiroh, ya, muslimun, muslimatun. Nah, ini, ya, untuk menunjukkan dua orang muslim dalam keadaan rofa itu bentuknya adalah muslimani. Nah, ini dalam keadaan isim nakiroh. Kalau isim ma'rifahnya al-muslimani. Ini dalam keadaan rofa. Artinya tidak ada amil apapun di depannya. Nah, kalau ini muslimah, muslimatun, ya, untuk menunjukkan dua orangnya, dua orang muslimah, bentuknya muslimatani. Nah, inilah yang kemarin kita pernah bahas, bahwasannya dalam keadaan rofa itu tidak selalu dengan dhammah nih bentuknya. Buktinya ini dengan baris di bawah nih. Padahal ini dalam keadaan rofa. Nah, jadi pada apa? Pada isim musanna ternyata. Pada isim musanna rofa itu tidak dengan dhammah. Pada isim mufrad, nih isim mufrad, isim tunggal, rofa itu dengan tanda domah nih, zohir domahnya. Zohir, ya. Muslimatun, zohir. Kalau ini rofa juga. Nah, rofanya tidak dengan domah. Untuk isim musanna, untuk menunjukkan dua orang muslim. Jadi kalau di awal kalimat misalnya ada al-muslimani, tidak ada amil di depannya, maka ini dalam keadaan rofa. Dalam keadaan rofa, ini juga dalam keadaan rofa. Ini isim nakiroh. Nah, terus yang ini, nah, atau, jadinya di sini ada atau. Nah, muslimaini. Ini untuk muslimahnya, muslimataini. Nah, apa bedanya ini dengan ini? Muslimani dengan muslimaini. Ini kan sama-sama dua orang muslim. Ini sama-sama dua orang muslim. Satunya muslimani, satunya muslimaini. Nah, muslimani, nanti di bawah ya ada sih sebenarnya. Ini dalam keadaan rofa. Muslimaini itu dalam keadaan nasab dan jer. Ingat, nasab yang biasanya kita temukan dengan tanda fathah, ya, jer yang biasanya dengan tanda kasroh. Nah, ternyata pada isim musanna bentuknya tuh seperti ini, muslimaini, untuk muslim, ya, untuk kata muslim. Nah, dalam keadaan nasab dan jernya seperti ini. Jadi ini sebenarnya bentuk ini adalah bentuk ketika dimasuki amil nasab dan amil jer. Muslimaini. Misalnya kalau amil nasab, inna muslimaini. Kalau amil jer, fi muslimaini. Jadi salah kalau fi muslimani, salah. Karena ini dalam keadaan rofa. Nah, sama ini, muslimatani, muslimataini. Nah, kapan muslimataini? Ya, kita akan menemukan kalau di depannya ini ada amil, ya, ada amil nasab atau amil jar. Nah, paham sampai di situlah? Bisa dipahami lah kalau sampai di situ. Kalau ada yang mau bertanya langsung aja lah. Langsung aja boleh. Nah ini kitabun. Nah, tadi kan tunggalnya nih, kitabun, satu buah buku. Nah, tapi kan di dalam kitab, dalam buku-buku bahasa Arab atau ya memang pada faktanya buku itu kan pasti tidak hanya satu, ya. Kadang-kadang ada satu, ada dua. Nah, kalau ingin menuliskan dua, ya, maka caranya dua buah kitab itu kitabani. Nah, cara menulisnya kitabun, kitabani untuk dua buah kitab.
Nah ini kan cara menulisnya tambahi ani. Nah biasanya orang menyebutnya muslimun, muslimani. Nah itu tambahannya alif dan nunnya itu ani. Kitabun, kitabani. Nah pada buku-buku yang lain mungkin lah ada kan soalnya tuh disuruh kita misalnya isi mufrad di kolom pertama kitabun. Terus kita disuruh membuat di kolom kedua untuk isi musanna. Tinggal kita tuliskan kitabani. Di kolom ketiga tentang isim jamak misalnya. Ada sih tahapannya itu seperti itu. Nah, yang penting sebenarnya kita pahami ya cara membuatnya itu kalau menjadi isim musanna itu mudah ya. Tambahi ani aja. Muslimun, muslimani, kitabun, kitabani, qolamun, qolamani. Ya, untuk menunjukkan dua buah kitab. Kalau bahasa Indonesia ya 1 buku, kalau 2 buah buku 2 buku, 3 buku 3 buku. Ya. Kalau bahasa Inggris 2 buah buku apa? Kayak bahasa Indonesia ya, ada angka 2-nya. 2 books. Iya. Kalau kenapa? Books. Jamaknya biasa ada S di belakangnya kan. Tapi ada angka 2-nya jadinya lah 2 buku itu ya. Nah kalau bahasa Arab tidak ya, berubah dari katanya itu aja, langsung dari katanya itu aja, tambahi ani di belakangnya ya. Apalagi kursiun, kursiani. Apalagi yang kita tahu misalnya di sini adalah di belakang kolamun, kolamani, kitabun, kitabani ya. Ustazah mau tanya Ustazah. Ya. Yang pernah melihat di kitab itu kan tulisan muslimah ini, tapi sering dibaca muslimina. Itu gimana Ustazah? Membedakannya untuk menentukan ini muslimina atau muslimah ini? Iya. Ya tulisannya sama lah memang lah, muslimina dan muslimain itu sama. Yang membedakan ya barisnya ya. Pas kita ketemunya tuh di kitab gundul. Nah, memang harus berarti tahu jalan ceritanya di buku itu. Memang itu menunjukkan 2 kah atau menunjukkan jamak. Ya, itu aja pencaranya. Kalau itu kitab gundul. Cirinya lah Ustazah. Kenapa? Cirinya kededak kah? Untuk menetapkan ini musanna atau jamak. Ada sebenarnya di dalam kalimat itu kan misalnya dia menunjukkan ada kata kerja. Kalau ini kan kata benda ya isim. Nah pasti ada kata kerjanya kan biasanya. Belum tentu ya. Dalam kalimat bahasa Arab itu tanpa kata kerja bisa dia bentuk kalimat itu tanpa kata kerja. Nah kalau dia ada kata kerja, biasanya kata kerjanya pun adalah kata kerja yang menunjukkan 2. Nah, nanti kita tahu ada di kata kerja yang menunjukkan 2. Nah, kalau tidak ada kata kerja memang dasar dari jalan ceritanya di situ. Itu menunjukkan 2 atau menunjukkan jamak. Iya. Harus itu aja kayaknya caranya untuk kita tahu bacanya. Coba nantilah juga semuanya kalau misalnya menemukan tadi apakah muslimaini atau muslimina itu langsung disisihkan dan dicatat ya supaya jadi cuma dicatatnya tuh ya difoto kah boleh ya. Kalau dicatat kan mungkin kedikitan lah, kan harus dalam bentuk kalimat untuk kita bisa melihat bahwasannya memang ada di kalimat itu yang menceritakan itu 2. Misalnya Aliyun wa Umarun misalnya apa ya yang menunjukkan 2 nanti di belakangnya. Nah muslimani atau ya kalau Aliyun wa Umarun muslimani misalnya itu menunjukkan 2 ya, muslimani pasti di belakangnya. Karena ketemu. Nah, tidak mungkin muslimina ya kalau Aliyun wa Ahmad. Tidak mungkin muslimina. Pasti muslimaini.
muslimani ya, karena dia dalam keadaan rofa, yaitu mubtada khobar. Ya itulah ya. Nah ini tadilah ada kitabaini sama ya, qalamaini, ini dalam keadaan nasab dan jar ya. Nah ini juga kalau misalnya menemukan atau pas ngaji ya, pas baca Al-Quran menemukan ada yang seperti ini bentuknya ya, kan kalau di dalam Al-Quran kan ada ininya ya, ada barisnya. Coba dilihat, benarkah di depannya itu ada amil jar atau ada amil nasab sehingga bentuknya seperti ini? Atau benarkah kalau dia di awal kalimat, nah yang menunjukkan dua orang tapi di awal kalimat bentuknya itu akan seperti ini. Di sini mungkin ada juga sebenarnya contoh-contohnya. Ntar kita masuki lagi ke jamak ya. Nah untuk lebih dari dua, nah ternyata jamak, oh iya kemarin ya ada di PR yang saya periksa itu salah satunya untuk jamak ya, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ini adalah jamak yang awalnya itu untuk, pada dasarnya adalah untuk manusia atau lil akil ya, lil akil, untuk yang berakal. Jadi tidak bisa semua benda itu dijadikan bentuk jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Nah, contohnya ya. Misalnya kalau muslimun, tadi ya muslimun itu tunggal. Muslimani ya, ingat tambahi ani ya. Itu musanna. Nah, yang ketiga jamaknya ternyata muslim itu kan lil akil ya, untuk berakal. Itu jamaknya kalau jamak mudzakkar salim itu bentuknya muslimun. Nah, ini tidak semua benda bisa dibentuk di pola seperti ini. Misalnya kitabun, kitabani, kitabuna misalnya tidak bisa. Pada dasarnya jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim itu adalah untuk manusia, untuk lil akil ya. Tapi nah sekali lagi di dalam bahasa Arab ini banyak sekali pengecualian. Itu Bang yang akhirnya membuat kita itu harus tahu ya. Harus, oh ternyata misalnya yang selama ini kita pahami seperti A, ternyata ada pengecualian untuk ini bisa. Ada. Contohnya yang saya beri soal kemarin, imam ya. Nah, imam itu kan padahal lil akil ya. Berakal, al imamu ya. Lil akil, tapi ternyata dia jamaknya bukan jamak, bentuk jamaknya, cara membuatnya, polanya tidak pola ini, tidak pola jamak mudzakkar salim. Kalau ini kan nyaman lah polanya. Tadi muslimani untuk dua, untuk jamaknya muslimuna, tinggal tambah una. Ya. Atau kalaunya muannas, ya bentuk jamaknya adalah muslimatun. Nah, tambahan alif dan ta biasanya orang ini ya. Muslimatun. Nah, ini akhir. Nah, kemudian ada jamak lain yaitu jamak taksir. Jadi kalau jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang berpola jadinya, jadi gampang. Misalnya mujtahidun. Nah, mujtahidun, satu orang mujtahid, dua orang mujtahid. Nah, biasanya mujtahidani, ingat tambah ani. Kalau musanna itu gampang ya, polanya tambahi ani aja. Nah, untuk jamaknya mujtahidun itu jamaknya mujtahiduna. Nah, itu jamak mudzakkar salim. Kalau muannasnya mujtahidatun, mujtahidatani. Nah, kalau jamak muannas salimnya yang perempuannya mujtahidatun. Nah. Karena lil akil dan karena tidak termasuk pengecualian ya. Jadi berhati-hati juga kita.
Ternyata banyak sekali pengecualian. Nah, kemudian jamak taksir. Nah, jamak taksir yang kemarin kan seperti kata saya irregular verb ya, kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kalau jamak muannas salim dan muzakkar salim itu kan beraturan tadilah. Muslimun, muslimani, muslimuna. Una pokoknya. Mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna. Nah, itu beraturan, berpola. Ini juga berpola. Nanti banyak yang berpola. Nah, ternyata ada yang tidak berpola. Contohnya ternyata adalah kalau di sini kitabun. Nah, kalau yang pertama adalah jamak taksir lil akil ya. Ini adalah jamak yang tidak memiliki aturan baku. Saya tidak berpola ketika ini membentuk jamaknya. Jamak ini biasanya digunakan untuk kata benda mati. Nah, lil ghairil akil ya, tidak berakal, kata benda mati, pulpen, buku, pintu. Contoh jamak taksir kutubun, kitab-kitab, aklamun, pulpen. Ada juga jamak taksir yang bukan dari kata benda, karena jamak taksir ada sejenis. Jamak taksir lil akil, berakal ya. Ini jamak taksir lil akil. Nah, ternyata yang kita kira tadi kan rojulun itu apa? Rojul itu kan laki-laki harusnya berakal. Berakal dari masuk pola jamak muannas salim dan jamak muzakkar salim kan? Karena ini berakal kan, rojul itu kan laki-laki. Ternyata rojulun itu masuk polanya jamak taksir. Artinya tidak berpola ya, tidak berpola. Jamak taksir lil akil. Ternyata jamak taksir pun ada yang untuk berakal. Tapi tadi pada dasarnya yang berakal itu sebenarnya bukan masuk pada jamak muannas salim atau jamak muzakkar salim. Nah, contohnya nih, rojulun. Ini rojulun bentuk tunggalnya laki-laki. Dua orangnya rojulani. Ya, rojulani. Nah, ini bentuk jamaknya rijalun, rijal. Rijalun itu bentuk jamak dari rojulun, rojulani itu musanna, jamaknya rijalun. Nah, kita kira kan kalau kita mau tadi kan sesuai pemahaman dasarnya, kalau berakal itu kan polanya pola jamak muzakkar salim, rojulun, rojulani, rojuluna. Kalau ini ternyata bentuknya adalah rijal. Nah, kemudian nabi juga. Nah, nabiyun, dua orang nabi, nabiyani. Nah, jamaknya ambiya. Jadi apa yang sudah melekat di kepala itu ya, ternyata ada penculian. Rasulun, Rasulani bentuk musannanya, jamaknya rusulun. Ustadun, ustadun, ustadani. Asatidah, asatidatun ya. Ghaniyun, ghaniyani, musannanya tidak ditulis di sini ya, musannanya ini langsung jamaknya aghniya, aghniyatu, aghniya. Nah, untuk lil akil, jamak taksir lil ghairil akil ya, lil ghairil akil atau jamak taksir yang benda mati tadi ya. Itu jelas ya. Kutu kitabun, kitabani musannanya. Kitabunnya tunggal, musannanya kitabani, jamaknya kutubun. Qolamun, qolamani, jamaknya aklamun. Babun, pintu, musannanya babani. Nah, pokoknya ani-ani ya. Jamaknya abwabun. Nah, kalau ini ya jamaknya ya. Jamaknya dengan ini ya, dengan dhammah yang zohir.
zahir kelihatan ya. Nah, kalau yang ini kadang-kadang jamaknya tidak dengan doma yang zahir ya. Doma tidak domatain, ada juga yang tidak domatain ya. Agenia misalnya. Nah, catatan jamak mudzakkar salim hanya berlaku untuk isim-isim mudzakkar. Ya, maksudnya isim-isim yang laki-laki. Sedangkan jamak muannas salim hanya berlaku untuk isim-isim yang muannas. Nah, lalu yang kedua, pada asalnya nama benda mati jamaknya adalah jamak taksir, ya kan? Benda mati itu jamaknya adalah jamak taksir, artinya tidak berpola. Artinya harus dihafal, harus diketahui, ya, harus diketahui. Akan tetapi untuk nama benda yang mengandung huruf ta marbutah atau muannas bisa diubah menjadi jamak muannas salim. Nah, ini juga pengecualiannya. Syajarotun bentuk pohon ya. Ternyata jamaknya ya, bisa menjadi jamak muannas salim. Syajarotun. Nah, alif dan ta ini. Nah, jadi ya ini pengecualian ya. Pengecualian. Nah, yang ketiga, pada dasarnya isim-isim mudzakkar jamaknya adalah jamak mudzakkar salim. Ya kan tadi ya, isim-isim yang mudzakkar itu adalah jamaknya jamak mudzakkar salim. Misalnya muslimun, itu kan isim mudzakkar. Muslimani, bentuk musannanya, bentuk duanya, gandanya. Jamak mudzakkar salimnya muslimuna. Nah, tetapi jadi ada beberapa isim mudzakkar yang jamaknya ternyata jamak taksir. Ya. Contohnya tadi tuh apa? Rojulun juga iyalah. Nah, ini tolibun. Ya, siswanya ini satunya di sini, yang tunggalnya di sini. Tolibun. Jamaknya tulabun. Nah, ini jamak taksir. Ini kan tidak berpola ya. Padahal menurut kita kan ini mudzakkar dan ini adalah lil akil. Manusia berakal. Kenapa tidak mengikuti polanya jamak mudzakkar salim? Ya memang dia pengecualian. Jadi banyak hal ya, jadi teringat dengan ilmu yang kita miliki itu Nala. Kenapa jangan berkencang-kencangan tuh ya. Karena banyaknya ternyata pengecualian, apalagi kalau beda mazhab misalnya. Kalau ini kan pengecualian. Ustazah, Ya, itu tolibun bukan mufrad tunggal. ya. Berarti mustananya bisa tulab. Musananya tolibani. Semua musanna itu berpola. Oh, berarti yang jamaknya yang kadang taksir gitu ya. Ya, kalau musannanya satu aliran aja. Tambahkan ani itu aja. Jamaknya aja yang kita itu harus tahu dia ini masuk jamak taksir kah, jamak mudzakkar salim kah gitu. Ya, itu kah tadi maksudnya ya? Ya. Nah. Jadi tolibun ini tunggalnya ya, yang ini ya, yang tunggalnya tolibun. Jadi musannanya, gandanya tolibani. Ya. Nah, jamaknya tulabun. Nah, padahal kan kita maunya tolibuna. Kan gampang lah kalau berpola. Muslimun, muslimani, muslimuna. Kan gampang. Mujtahidun, mujtahidani, mujtahiduna. Kan kalau berpola seperti itu nyaman. Nah, tapi ternyata tidak semua, bahkan lil akil saja ini yang berakal, tolibun ini kan berakal, lil akil. Tapi ternyata ada pengecualian. Gitu. Nah, amil juga ya, pekerja. Amil. Nah, ini yang lagi belajar di Nijam Iktisad nih. Amil pekerja. Nah, jamaknya ummalun. Ya, ummalun. Padahal kan kita nyamannya itu, nah ini amilun bentuk tunggal ya, isim nakirah, ingat.
tetap aja sih pelajaran kita isim nakiroh. Ini kan isim nakiroh ya. Kalau hendak jadi isim ma'rifah tambahi alif lam. Al-amilu. Nah, ingat al-amilu kalau mau jadi isim ma'rifah. Nah, kalau untuk musannanya, musanna ganda, amilani. Pokoknya tambah ani aja. Kalau musanna atau ganda itu berpola ani. Apa? Semuanya pakai ani. Misalnya pulpen, pulpelani. Kalau bahasa Indonesia. Sandal, sandalani. Iya. Nah, Mau tanya, ya. Tadi kalau yang untuk jamak itu kan tidak berpola, Ustazah. Adakah cara mudah untuk mengetahui ini jamak taksir, ini jamak muzakkar salim, misalnya seperti itu? Karena kalau untuk jamak ini kayaknya apa harus memang hafal kosakata di rumus gitu ya? Iya, harus Di tahu kamus kan jadinya kita. di kamus. Iya, kadang-kadang iya harus, kalau saya belum menemukan cara mudah, kebiasaan lah cara mudah. Iya, belum menemukan saya cara mudah, mungkin kayak inilah maksudnya dari sisi ciri fisiknya ya. Ciri fisiknya apakah dia ini nanti akan jadi jamak taksir atau jamak muzakkar salim. Kalau ingatlah yang berpola itu adalah jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim. Kalau jamak taksir itu yang irregular verb itu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya ya kata kerja yang tak berat itu kata benda yang tak beraturan ya, yang tak beraturan. Nah, jamak taksir itu tak beraturan. Nah, dan ini tadi banyak mana pengecualiannya ya. Belum menemukan saya kode-kodenya ya, misalnya ada ciri-ciri fisiknya yang menandakan dia itu jamak taksir bukan jamak muannas salim. Belum ada sih yang seperti itu. Ya memang jadinya kita tuh ya harus mencek ke kamus. Kalau saya yang kemarin itu semuanya mencek ke kamus. Ada tuh jamaknya. Gitu Ustazah. Tapi aja ada. Iya, mudah-mudahan karena lah ada penemunya. Kan metode-metode ini kan lah, atau kita lah penemunya, metode-metode yang kayak metode ngaji aja kan banyak lah metodenya yang baru-baru ya. Bisa aja sih sebenarnya kalau ada ya menemukan nanti. Ya inilah. Kemudian adakah rumus perubahan dari bentuk mufrad ke tasniyah? Ingatlah, tasniyah itu sama aja dengan musanna. Itu satu akar kata ya. Tasniyah, musanna itu ya. Dan jamak. Bentuk perubahan dari mufrad ke musanna. Nah, itu kadang musanna, kadang tasniyah sama aja ya, akar katanya sama. Dan ke jamak muzakkar salim dan jamak muannas salim adalah perubahan teratur dan memiliki rumus. Tadi ya berpola, kalau dari mufrad ke musanna ke jamak muzakkar salim atau jamak muannas salim itu berpola. Tadi kan muslimun tunggal, muslimani berpola tambahi ani kalau musanna kan. Terus jamak muzakkar salimnya muslimuna tambahi waw dan nun. Atau kalau yang muannas muslimatun ya, tunggal. Terus musannanya muslimatani. Nah, ini dalam keadaan rofa semua ya. Terus jamak muannas salimnya muslimatun. Itu. Nah, ini memiliki rumus tertentu jadinya. Nah, adapun jamak taksir tidak memiliki aturan yang baku. Nah, agar mudah memahaminya bisa dilihat aturan rumus perubahan dari rumus perubahan mufrad ke musanna ada 2. Nah, ini yang paling gampang tuh menjadikan musanna. Nah, ini tadi ani, mufrad tambahi ani untuk keadaan rofa ya. Kitabun, kitabani, kursiun, kursiyani, pokoknya tambahi ani. Bila dalam keadaan rofa. Udah tahu kan kapan rofa? Di awal kalimat, tidak ada amil yang di depannya, itu rofa. Atau manarof, jadi kita rancak lah manarof, marifat, nakiroh, rofa'na, rofa itu. Jadi kalau rumus manarof
isim yang kedua itu adalah bentuknya dua atau ganda atau musanna, maka dia bentuknya nanti a nih. Jangan didomahkan ya. Meskipun dia rofa kan tidak selalu dengan domah. Nah itu kemarin ya. Rofa itu tidak selalu dengan domah. Nah makanya di dalam bahasa Arab yang bahasa ini kita mengenalnya ada rofa, bukan hanya sekedar domah. Kenapa? Karena ternyata bahasa Arab itu rofa itu bisa tidak dengan domah. Nih contohnya pada isim musanna. Ya rofanya dengan nih bertulisannya nanti. Lihat ya. Bisa di inilah dipahami lah yang rumus manarof, bisa lah membayangkan rumus manarof. Ternyata kalau isim kan ada isim pertama, ada isim kedua. Isim keduanya itu ternyata tidak bentuknya tuh domah, tapi bentuknya ani. Nah yang kemudian ini bentuk musanna yang kedua adalah aini. Nah yang udah kita bahas tadi ya. Aini itu dalam keadaan nasab dan dalam keadaan jar. Artinya ada amil nasab di depannya, ada amil jar di depannya, atau bisa juga kan jar itu tidak dalam keadaan, misalnya jar tidak ada amil jar, adalah yang bisa memberi apa? Ada yang tahu lah. Isim dalam keadaan jar tapi di depannya tidak ada amil jar. Adalah yang tahu. Bisa lah isim itu di depannya, di depan isim itu tidak ada amil jar, tapi dia dalam keadaan jar. Adalah yang tahu. Muslimah ini tadi. Apa? Muslimah ini tadi. Iya. Itu gara-gara apa dia muslimah ini? Ada amil jar di depannya. Ada isim. Kenapa? Kenapa? Yang tidak boleh win itu Kak. Lain. Isim tuh nah dalam keadaan jar, tapi di depannya sebenarnya tidak ada amil jar. Kalau misalnya kita fil masjidi, itu kenapa di? Karena ada amil jar fi, iyalah fil masjidi. Tapi bisa dia itu tidak ada amil jar di depannya, tapi ada sesuatu yang membuat isim di belakangnya jadi jar. Apa? Adalah. Mungkin pertanyaannya kalian yang bingung kan? Langsung dijawab aja gini. Rumus kita, coba rumus kita apa? Nama jar. Nah, iyalah. Nama jar itu isim keduanya kan jar. Di depannya itu amil jar kah bukan? Bukan. Nah, jadi bisa jar itu bukan karena dimasuki amil jar, tapi karena rumus nama jar. Rumus nama jar itu juga orang nyebutnya mudhof ilaih. Ya. Kitabullahi misalnya. Nizamul Islami, mi-nya itu, Islami mi-nya itu kan tidak ada amil jar. Kenapa dia baris di bawah? Karena rumus nama jar. Nah, jadi nanti kita bisa menemukan ini. Ada isim musanna. Ini sih kayaknya barisnya di bawah ya muslimin. Jadi seakan-akan ini jarnya dengan kasar. Jadi bisa ya isim itu dalam keadaan jar meskipun tidak dengan amil jar. Ada rumus nama jar. Kemudian rumus jamak muannats salim. Rumus perubahan mufrad tunggal ya ke jamak mudzakkar salim ada dua. Yang pertama asalnya misalnya mufrad muslimun. Kalau mau membuatnya jadi jamak mudzakkar salim tambahi una ajarnya. Bila dalam keadaan rofa. Kita bayangkan kalau rofa itu di awal kalimat atau rumus manarof yang ma'rifahnya itu tidak ada ya, atau manarof rofnya itu ya, rof isim yang kedua ya, isim yang kedua dari manarof. Nah bentuknya una, contohnya muslimuna ya, mufrad ke
muslimatun. Bukan panjang ya, muslimatun. Ingatlah di atas tadi ya, di halaman di atas muslimatun. Kalau mau menjadi musanna atau ganda, muslimatani. Nah, kalau mau menjadi jamak muannas salim, muslimatun. Alif lam mim. Masuk ke. Nah, ini kan biasanya lah karena soalnya ini dulu lah. Nih, mufrad, muslimun. Kalau ingin membuat jadi musanna, gampang, tambahi ani, muslimani. Dalam keadaan apa ini? Rofa. Pak. Terus yang di bawahnya dalam keadaan Nasab dan jar. Nasab dan jer. dan jer ya, muslimani, muslimaini. Ingat, kitabun kita. Ini ada di bawah. Nah, terus jamak mudzakkar salimnya muslimuna. Ini kan berpola ya. Muslimina. Nah, ini dalam keadaan apa ini? Muslimina. Dalam keadaan Nasab. nasab dan jer ya. Nah, ini tidak ada kan, karena sudah disepakati muslimun itu polanya adalah ini, dia masuk ke jamak mudzakkar salim. Nah, muslimatun ya, muslimah ya. Satu orang muslimah, satu orang wanita muslim ya. Nah, musannanya tambahi ani kalau dalam keadaan rofa. Nah, ini dalam keadaan nasab dan jer. Nah, muannas salimnya, ini muannas ya, pasti muannas kan, muslimatun perempuan. Nah, jamaknya seperti ini polanya, tambahi alif dan ta, jadinya muslimatun. Ini kan tadi ya di sini ya, nih alif ta, alif ta-nya itu. Nah, nih alif ta, muslimatun. Jadi tak marbutahnya tuh hilang ya di sini. Tak marbutahnya hilang. Ini kan awalnya ada tak marbutah. Jadi ini ya, jadi tak perahu kah namanya. Nah, kitabun. Nah, kitabani. Nah, gampang, main tambahi ani atau kitabaini. Kalau kada ani atau aini, ani aini ya. Nah, jamaknya kalau kitabun ya, kutubun. Nah, ini termasuk tadi ya jamak taksir li ghairil akil. Ya. Karena tidak berakal ya. Li ghairil akil. Kolamun, pena, pulpen ya, kolamani, kolamaini. Nah, pokoknya ani, aini, tambahannya kalau untuk menjadikan musanna. Nah, jamaknya jamak taksir juga aqlamun. Ini cara mencarinya, melihatnya itu ya di kamus. Kalau saya tidak menghafal ya, tapi mengandalkan kamus. Cuma kalau kita sering bergaul sebenarnya kan seminggu sekali itu ya, kalau kita sering buka kamus jadi agak banyak lah sih kosakata yang kita miliki. Nah, harusnya tuh mungkin inilah PR-nya tuh kayak inilah, saya tulis di sini. Nah, misalnya kayak kemarin apa? Usulu. Sulu. Nah, lalu dirubah jadi usulu, itu sebenarnya jamak ya. Sulu sunati ya, kalau tidak salah. Nah, pada contoh 1 dan 2 kita hendak membandingkan perbedaan jam berapa ini? 3 menit lagi. Pada contoh 1 dan 2 kita hendak membandingkan perbedaan perubahan antara bentuk mudzakkar dan muannas. Contoh 1 merupakan bentuk mudzakkar ya, kalau ini mudzakkar ya, laki-laki. Sehingga tidak didapati bentuk jamak muannas salimnya. Ya iyalah, udah laki-laki masa didapati bentuk muannasnya. Nah, contoh 2 merupakan muannas sehingga tidak didapati jamak mudzakkar salimnya. Yang sudah mudzakkar ya, muannas. Contoh 3 dan 4 kita hendak membandingkan tentang kedua jenis perubahan dari dua kata benda yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa jamak taksir tidak memiliki rumus perubahan. Nah, jamak taksir tidak memiliki rumus perubahan. Dengan kata lain, dia tidak teratur. Misalnya tadilah di sinilah kitabun jadi kutubun. Ini kolamun. Kalau kita kan jakannya ini kulumun. Kalau anak berpola, ternyata dia tidak memiliki rumus perubahan. Yang satunya kutubun, yang satunya aklamun. Nah, jakanya bisa makan aja lah kadang-kadang.
Kitabun kutubun, kolamun jadi kulum. Maksa orang Indonesia maksa. Ya, terus ada di catatannya ya. Sebetulnya jamak taksir juga memiliki pola, akan tetapi ada 27 pola berbeda. Berpola tapi 27 polanya. Ada berpola harus menghafal sampai 27. Nah, maka bagi pemula lebih mudah untuk membuka kamus saja daripada menghafal 27 pola. Iyalah. Enggak. Pola tapi banyak benar orang pola itu satu pola sampai 27 pola. Jadi bagi kita ya lebih baik, tapi kita tahu ya. Menurut penulis buku ini sebenarnya ada 27 pola jamak taksir. Artinya ada tuh caranya jadi menyusunnya, tapi ada 27. Belum lagi kalau di antara 27 nanti ada pengecualian lagi. Kalau banyak pengecualian juga. Lebih baik katanya lihat kamus aja kan di sini ya, daripada menghafal 27 pola jamak taksir. Lihat kamus aja langsung. Bisa dipahami lah. Ada yang bertanya kah? Yang lain ada yang bertanya? Yang belum mengerjakan PR saya bertanya tuh. Mengerjakan bisa jawab lah, mengerjakan tapi tidak ngumpul bisa jawab karena rasa ragu-ragu benar lah Bapak. Ya, mudah-mudahan lah diulang ini jadi lebih jelas lah. Ya, Ustazah. Ya. Ini kada perlu ini. Kita sambungannya selain jam isim mufrad kemarin yang kemarin selain isim mufrad apa lagi yang iyalah. Nah, untuk jawaban yang kemarin ya bahasa Arab tar saya lihat kena semua pas lah tadi ada saya rekam imami usulun jamak taksir isim mufradnya aslun dalam bentuk ma'rifahnya al aslu, isim tasniyahnya aslani, as-sunnatu isim mufrad, isim tasniyahnya as-sunnatani, isim jamaknya jamak taksir ya sunanun ya, li harfu jar, kemudian imamun isim mufrad, isim tasniyahnya imamani, jamak taksir nanti saya share di aja usulus sunnati lil imam di inilah di grup aja. Ada sunanun lah Ustazah. Ya, coba cari aja karena di inilah Kirain as-sunnati. Kita masuk ke pembagian isim dari segi jumlah. Mana ya lah? Ya ada. Itu tadilah itu yang saya kirim ke guru saya. Ya, nanti saya share lah rekamannya. Rupanya saya hapus lah sisa yang saya kirim ke guru aja. Saya tuliskan nanti.
aja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup lah. PR, dan saya pikirkan. Ayo kita akhiri.